Oke, lanjut. Langkah-langkah metode pemecahan masalah, problem solving method. Penyelesaian masalah menurut John Dewey dalam bukunya Wegulo 2002 halaman 115 dapat dilakukan melalui 6 tahap, yaitu tahap pertama, 1. Merumuskan masalah. Kemampuan yang diperlukan, mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. 2. Menelaah masalah. Menggunakan pengetahuan untuk memperinci, menganalisa masalah dari berbagai sudut. 3. Merumuskan hipotesis. Berimajinasi dan menghayati ruang lingkup sebab akibat dan alternatif penyelesaian. 4. Mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis. Kecakapan mencari dan menyusun data, menyajikan data dalam bentuk diagram, gambar, dan tabel. 5. Pembuktian hipotesis. Kecakapan menelaah dan membahas data. Kecakapan menghubung-hubungkan dan menghitung. Keterampilan mengambil keputusan dan kesimpulan. Terakhir, 6. Menentukan pilihan penyelesaian. Kecakapan membuat alternatif penyelesaian. Setiap lilitan. Lanjut. Untuk kesimpulan, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan aktif dalam mempelajari, mencari dan menemukan sendiri informasi atau data untuk diolah menjadi konsep, prinsip, teori, atau kesimpulan, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Saran, sebaiknya guru dapat mengetahui dan menguasai metode-metode dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, demikianlah pemaparan hasil makalah saya. Selanjutnya kita lanjutkan pada sesi pertanyaan. Saya batasi 2 orang penanya. Saya Bu Heni Mulyadi. Ya, kamu silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Heni Dendiani sebagai sebelum masuk pertanyaan, Ibu Heni tadi telah memaparkan dalam makalahnya yang berjudul apakah penerapan metode pemecahan masalah atau problem solving dapat meningkatkan pembelajaran IPA kelas 6 di SDN Tudaone. Bahkan ada tadi beberapa keunggulan-keunggulan, kalau tidak salah itu ada 10 poin. Yang jadi pertanyaan saya di sini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa dalam mengikuti mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Itu saja pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Mus, yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa dalam mengikuti mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Ya, secara umum, faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang masuk pada faktor internal adalah yang pertama itu minat siswa. Jadi kurangnya minat siswa pada pembelajaran IPA dapat disebabkan antara lain karena guru menyampaikan materi IPA kebanyakan itu hanya menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan alat peraga atau media-media yang menarik, sehingga siswa kurang dalam memahami materi pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua itu motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Kurangnya motivasi atau semangat dari siswa untuk mengikuti pembelajaran IPA
atau biasa itu siswa hanya mungkin ikut-ikutan dalam mengikuti pembelajaran IPA itu, tidak didorong keinginan yang kuat untuk menguasai materi pelajaran IPA tersebut, sehingga itu juga menjadi penyebab kesulitan belajar siswa. Dan ketiga itu rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri siswa itu dikatakan juga sebagai kesulitan belajar IPA itu karena jika rasa percaya diri siswa rendah, maka dia akan sulit untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin dia hanya akan meminta bantuan kepada temannya karena kurangnya percaya diri yang yang dimiliki oleh siswa dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian itu kebiasaan belajar. Jadi siswa yang kurang terbiasa belajar akan mengalami kesulitan belajar IPA, sehingga hasil belajar dan prestasi di bidang IPA itu rendah. Nah, itu tadi faktor internal. Sekarang untuk faktor eksternal antara lain. 1. Peran guru. Nah, peran guru di sini dalam mengajarkan mata pelajaran IPA itu bagaimana guru dapat memberikan semangat siswanya dalam mengajar. Seperti dia menggunakan metode yang menyenangkan atau menjadikan suasana belajar IPA itu menyenangkan. Dan guru juga menggunakan alat bantu atau media dalam pembelajaran IPA sehingga siswa mau atau senang dalam belajar IPA. Kemudian adanya ketersediaan sarana dan prasarana. Nah, itu juga sarana dan prasarana itu menjadi jika sarana dan prasarana misalnya laboratorium kurang di sekolah, maka itu juga akan menyebabkan minat belajar. Tadi itu kembali ke minat belajar siswa. Ya, itu saja. Mungkin ada teman yang bisa membantu. Halo? Bagaimana Pak Mus? Ya, terima kasih Bu Eni. Saya kira mungkin jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, satu lagi penanya. Oke, saya beri kesempatan. Satu penanya. Ibu Epi. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan Bu Epi. Halo? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak presentasi dari makalah Ibu, ini saya mau bertanya sedikit saja pertanyaannya ya. Problematika atau masalah apa saja yang ditemukan atau yang terjadi di dalam proses pembelajaran ketika Ibu menggunakan metode pemecahan masalah tersebut? Dari pertanyaan yang singkat saja ya. Terima kasih. Pertanyaannya adalah problematika atau masalah yang apa saja yang ditemukan dalam pembelajaran pemecahan masalah tersebut. Saya akan mencoba menjawab. Problematika atau masalah yang sering ditemukan atau yang sering terjadi dalam pembelajaran pembelajaran pemecahan masalah tersebut. Yang pertama, salah satunya pandangan guru terhadap pemecahan masalah yang beragam. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman atau pengetahuan guru tentang konsep pemecahan masalah dan pembelajaran. Karena di situ guru menganggap bahwa pembelajaran pemecahan masalah itu menyita waktu yang sangat banyak sehingga sering mengganggu program pembelajarannya, sehingga banyak yang tidak menggunakan
metode pembelajaran pemecahan masalah. Kemudian yang kedua itu perencanaan pembelajaran. Guru membuat perencanaan pembelajaran itu masih secara konvensional. Artinya perencanaan pembelajaran tersebut masih berpusat pada guru itu sendiri. Karena guru kurang mempersiapkan pembelajaran untuk pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga itu dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, guru melaksanakan pembelajaran pemecahan masalah di akhir proses pembelajaran. Sehingga latihan soal cerita belum dianggap sebagai suatu tujuan pembelajaran secara khusus berupa pendekatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, itu di penilaian pembelajaran. Nah, di sini masalahnya karena guru jarang menggunakan teknik-teknik penilaian yang mampu menilai kemampuan proses siswa. Dan yang terakhir, itu yaitu lagi penggunaan media dan alat peraga. Nah, kurangnya penggunaan media dan alat peraga oleh guru selama aktivitas pemecahan masalah. Karena guru di sini hanya menggunakan soal-soal dari buku yang kurang memberikan ruang kreativitas siswa dalam pemecahan masalah. Ya, itu saja yang jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana Ibu Epi? Halo? Gimana? Halo? Bu Epi mikrofonnya tidak aktif. Halo? Halo? Bagaimana? Oke, terima kasih banyak jawabannya Ibu. Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya dengan terjawabnya pertanyaan dari dua teman kita tadi ini, saya rasa presentasi makalah dari saya selesai. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah bergabung dalam room Zoom ini. Dan jika ada kekurangan, saya meminta maaf karena ya tadi ini kendala teknis berapa kali terlempar. Kemudian ya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.